Petani durian dan porang pasti tahu bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Nah, kalau kita misalnya beli, itu pasti akan relatif mahal ya, karena keperluan kita cukup banyak. Karenanya kita harus membuat sendiri. Ikutin terus ya. Teman-teman, ini adalah kelanjutan video dari video kita sebelumnya, yaitu fermentasi kotoran kambing untuk menjadi pupuk kompos. Jika ada teman-teman yang mungkin belum menonton video tersebut, dapat klik video yang saya rekomendasikan di pojok atas dari video ini ya teman-teman. Nah, saat ini posisinya sudah 2 minggu dari sejak kita membuat pupuk tersebut. Sekarang ini sedang kita buka dan kita aduk. Gunanya pengadukan ini adalah agar tercampur dengan rata. Jadi bakteri yang bersumber dari E4 pertanian, molasenya dan kotoran kambingnya dapat tercampur dengan rata, sehingga kita harapkan proses fermentasi juga merata dan hasilnya bisa baik. Teman-teman, setelah 2 minggu kita buka kembali tutupnya. Jadi secara total kotoran kambing ini sudah difermentasi selama 1 bulan. Akan tetapi ketika kita buka pada waktu itu, ternyata masih sangat becek ya, masih basah begitu. Menurut saya hal ini terjadi karena kami menggali kolam untuk membuat pupuk ini. Jadi digali kolam sekitar 1 meter ke bawah, baru kemudian kita tutupin dengan terpal. Nah, sementara posisi kolam yang kita buat ini ada di posisi bawah ya. Jadi teman-teman mungkin sudah lihat video yang saya upload kemarin. Jadi posisi pondok itu ada di atas, sementara posisi kolam untuk pupuk ini ada di antara pohon nomor 6, 9, 7, dan 8. Sementara itu adalah posisi yang rendah, yang paling rendah dari kebun ini. Nah, itu mungkin salah satu kesalahannya teman-teman ya, sehingga ketika hujan deras, dan memang itu terjadi pada saat kita sedang membuat pupuk ini ya, durasi 1 bulan itu sering sekali terjadi hujan deras ya. Feeling saya sepertinya ada kemasukan air hujan, meskipun kita sudah mencoba untuk menutupnya serapat mungkin ya, sehingga pada saat 1 bulan kita buka, pupuk ini masih basah. Nah, bagaimana? Apakah masih tetap bisa digunakan? Masih tetap bisa digunakan ya teman-teman, tetapi kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeringkannya gitu. Jadi kita jemur dengan sinar matahari, dan apabila ada hujan kita tutup kembali agar tidak basah kembali. Kebetulan cuaca juga cukup mendukung. Setelah sekitar 8 hari kita angin-anginkan, maka kohenya relatif sudah kering. Setelah kohenya relatif kering dan siap untuk digunakan, maka kita bersiap-siap untuk memulai pemupukan perdana ya teman-teman, dengan menggunakan kohe kambing. Nah, jadi sebenarnya harusnya setelah kita menanam sekitar 1 bulan dan atau setelah trubus atau tunas muda muncul, kita bisa mulai mengaplikasikan pupuk kandang. Akan tetapi pada waktu itu, pada saat tunas mudanya muncul dan 1 bulan itu tercapai, waktu tanamnya pupuk kandang saya belum siap teman-teman, jadi masih dalam proses fermentasi. Jadi saya menanam itu kan mulai di tanggal 16-17 Januari. Nah, sementara kami mulai melakukan pemupukan dengan kohe itu sekitar tanggal 1 Maret gitu ya. Jadi agak sedikit terlambat. Nah, mungkin ini juga bisa jadi masukan untuk teman-teman yang baru mau akan menanam durian. Ya, jika memang akan menggunakan pupuk kandang terfermentasi dan mau membuat sendiri, sebaiknya dipikirkan untuk segera membuatnya jauh-jauh hari sebelum menanam, sehingga pupuknya sudah siap. Untuk pohon yang nomor 8, yang dalam video sebelumnya saya jelaskan bahwa pohon ini ternyata terendam
sekitar 1 bulan ya teman-teman. Artinya setiap kali ada hujan deras, dan memang 1 bulan terakhir ini hujan deras terus, dan ternyata dia ini terendam gitu. Nah, dia akan bermasalah, daunnya rontok. Nah, kemarin itu kita sudah coba lakukan aplikasi dolomit ya. Jadi kita biarkan dulu dengan dolomit itu beberapa waktu agar kondisinya lebih baik dulu, dan kemudian sambil kita tunggu pohon ini tidak terendam lagi gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa dapat segera lebih kering lingkungan di sekitarnya dengan adanya bantuan selokan yang kita buat. Nah, jadi kita tidak aplikasikan dulu kohe, kita biarkan dulu. Nah, ini teman-teman lihat di video ini video pertanggal 4 ya. Tadi pagi itu hujan, jadi masih lihat genangan air ada di selokannya. Kalau pohon yang ini adalah pohon nomor 22 ya teman-teman. Jadi pada tanggal 28 Februari itu pas kita perhatikan, sepertinya pohon ini sempat kena masalah ya, karena dia juga sempat kuning dan rontok daunnya ya. Sepertinya terkena jamur di akar. Nah, hal ini kenapa saya tahu kena jamur di akar, karena memang kita coba diskusikan dengan mentor kita. Itu adalah analisa dari beliau. Nah, tetapi kalau pohon ini tunas mudanya itu atau trubusnya itu sudah mulai muncul. Jadi bisa dikatakan pohonnya relatif sudah hampir pulih lah, sudah pulih. Karenanya kita juga tetap mengaplikasikan kohe untuk pohon ini, akan tetapi sebelumnya kita kocorkan dulu antrakol di tanahnya ya teman-teman. Ini videonya. Ini adalah saat kita kocorkan antrakol ya teman-teman ke tanahnya. Nah, setelah kita kocorkan antrakol, kita tunggu sekitar 2 jaman, baru kita aplikasikan kohe kambingnya. Teman-teman, mungkin demikian sharing kami di video kali ini. Jadi jika bisa kita simpulkan, yang pertama, jika mungkin teman-teman ingin membuat pupuk fermentasi, saran saya mungkin tidak perlu membuat kolam seperti yang sudah saya lakukan ya, karena rentan untuk terendam dengan air hujan apabila hujannya deras dan posisinya di bawah teman-teman. Jadi sebaiknya sih saran saya, kalaupun membuat kolam mungkin pilihlah posisi yang lebih tinggi ya, jadi tidak ada risiko seperti yang saya alami. Ataupun bisa juga tidak usah membuat kolam, buat saja seperti wadah atau tempat gitu, kerangka dari kayu, nanti terpalnya bisa ditaruh di situ. Itu mungkin lebih mudah. Terus yang kedua, apabila tanaman kita atau durian kita sedang mengalami kondisi yang kurang baik seperti yang saya alami, yaitu sempat terendam dan sedang terganggu pertumbuhannya, lebih baik aplikasikan dulu dolomit dan tidak dulu berikan kohenya. Ditunggu dulu mungkin sekitar 2 minggu, baru nanti kita berikan pupuk kohenya. Nah, ini yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Apabila teman-teman merasa informasi dari video ini bermanfaat, mohon kiranya dapat share, like, komen video ini, dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya.